Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita mistis, yaitu cerita mistis KKN di rumah kosong di Klaten. Berbagai cerita kerap mengiringi kegiatan KKN. Salah satunya ialah cerita mistis. KKN atau kuliah kerja nyata menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat. Berbagai cerita pun kerap mengiringi kegiatan KKN. Salah satunya ialah cerita mistis. Terbaru, salah satu cerita mistis soal KKN beberapa hari belakangan tengah menjadi perbincangan warganet di Twitter. Cerita tersebut ditulis oleh akun @wahidnurrohim. Dalam utas yang ditulisnya, ia menceritakan bagaimana kejadian bermula saat sekelompok mahasiswa asal salah satu universitas swasta di Yogyakarta tengah KKN di sebuah desa di Klaten. Awalnya, semua prosesi pemberangkatan KKN berjalan dengan normal, hingga akhirnya kelompok KKN tersebut diantarkan oleh ketua RT setempat untuk tinggal di sebuah rumah tua. Menurut ketua RT yang mengantarkan para mahasiswa KKN tersebut, rumah itu sementara digunakan untuk tinggal mahasiswa KKN, mengingat pemilik rumah tengah keluar kota selama 2 bulan. Menurut akun Wahidnurrohim, rumah yang akan ditinggali para mahasiswa KKN tersebut terlihat masih layak huni dengan memiliki 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan aula. Namun, meski memiliki 2 kamar tidur, kedua ruangan tersebut dilarang dimasuki apalagi digunakan. Untuk gambaran singkat rumahnya kurang lebih seperti ini. Kondisi rumahnya masih tergolong bagus, terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, serta aula. Akan tetapi anehnya, 2 kamar tidur itu tidak boleh ditempati ataupun dimasuki. Setelah tinggal di rumah tersebut, berbagai kejadian aneh dialami para mahasiswa KKN. Mulai tiba-tiba merinding, hingga munculnya kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Salah satu kejadian mistis terjadi saat seorang mahasiswa tengah menikmati hidangan angkringan yang berada di belakang rumah tua tersebut. Saat minuman datang, aku mulai merasa merinding. Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atasku, dan lama-lama ada yang bisik-bisikin di telinga. Sejauh itu aku masih mencoba tenang, dan tidak lama setelah itu tercium aroma semerbak bunga. Cerita Wahidnurrohim. Anehnya, hanya 1 mahasiswa yang mencium wangi di lokasi tersebut. Kejadian itu membuat para mahasiswa KKN mulai merasakan ada yang tidak beres di lokasi atau di rumah tersebut. Kejadian aneh lainnya ialah saat para mahasiswa tengah memasak mie instan di dapur. Secara tiba-tiba, lampu yang ada di dapur meredup dengan pelan-pelan hingga akhirnya padam. Padahal sebelum mereka ke dapur, kondisi lampu menyala terang seperti biasanya. Kejadian tidak masuk di akal pun tidak selesai di situ saja. Beberapa kali mahasiswa mengalami kejadian mistis, seperti dilempar kerikil kecil. Kursi di depan mereka tiba-tiba bergerak sendiri
hingga munculnya kepulan asap yang menyerupai sosok makhluk yang muncul di sekitar mereka. Kemunculan asap berbentuk makhluk itu diketahui saat dua mahasiswa KKN tengah menyiapkan laporan di posko. Saat keduanya tengah fokus membuat laporan, tiba-tiba lewat ketua RT dan hanya menyapa kedua mahasiswa tersebut. Tidak lama setelah itu, ketua RT pun mengirimkan foto melalui aplikasi pesan singkat jika di antara kedua mahasiswa tersebut terdapat sosok asap putih yang membuat ketua RT tidak berani mampir. Tak berselang lama, Pak RT mengirimkan foto ke HP anak KKN tersebut, dan betapa terkejutnya kami berdua. Ternyata di belakang kami duduk waktu itu ada semacam kepulan asap, dan pada saat itu tidak ada yang sedang bakar sampah ataupun merokok. Tidak hanya alami kejadian yang aneh, para mahasiswa KKN juga kerap melihat seorang nenek berada di rumah yang dijadikan posko itu. Meski para mahasiswa sebenarnya tahu jika sosok nenek tersebut bukanlah manusia, namun mereka tidak berani untuk saling bercerita. Puncak dari kejadian mistis terjadi saat salah satu mahasiswa melanggar peraturan yang diberikan ketua RT, yakni dilarang masuk apalagi menggunakan kedua kamar di rumah tersebut. Akibat dari menggunakan salah satu kamar di rumah itu untuk istirahat, seorang mahasiswa mendapat serangan dari makhluk tak kasat mata. Temanku yang cowok yang kemarin sempat tidur di kamar yang dilarang untuk dimasuki tersebut, pas ketika dia tidur di luar ruangan itu, tiba-tiba ditarik ke dalam kamar tersebut. Kejadiannya mirip sekali dengan adegan-adegan yang ada di film horor. Usut punya usut, rumah kosong yang dijadikan posko KKN ternyata sudah puluhan tahun ditinggalkan penghuninya. Rumah tersebut dulunya milik seorang nenek yang sudah tutup usia. Sementara alasan ketua RT menyebut rumah itu masih digunakan dan hanya ditinggal selama 2 bulan oleh pemiliknya. Hal tersebut agar para mahasiswa KKN tidak ketakutan untuk tinggal di rumah itu. Demikianlah kisah horor kali ini. Semoga Anda terhibur dan tidak mimpi buruk.